Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Melanjutkan series zombie berjudul All of Us Are Dead. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Di ruang musik, ternyata suara yang didengar oleh Chung San berasal dari satu zombie yang terjebak oleh sebuah piano. Dan yang mengintip dia adalah Nayun. Beralih pada ruang siaran, cukup lama terdiam, tiba-tiba Jimin yang sudah putus asa akibat kehilangan ayah dan ibunya ini melangkah ke jendela dengan niat meloncat. Melihat itu, sontak mereka segera menahan dia. Dari situ, Onzo mencoba menghibur Jimin dengan mengatakan bahwa sang ayah pun sampai hari itu tidak kunjung datang, sehingga berpikir nasib orang tua mereka sama, terlebih dengan kematian Yisak dan Kyungsu. Oleh karenanya, dengan tertangis Onzo meminta Jimin tidak mengakhiri hidupnya. Tapi tanpa disengaja, Jimin menekan tombol mic sehingga rekan-rekannya mendengar dan masuk. Sejenak berpikir, Namra membuat rencana untuk memutar musik melalui pengeras suara yang bisa membuat para zombie berkumpul, sehingga mereka bisa melewati tangga yang kosong untuk menjemput Chung San dan naik ke atap gedung. Karena menurut Namra, dari atap tersebut mereka bisa menyalakan api agar helikopter yang terus melintas mengetahui keberadaan mereka. Benar saja, begitu mic dinyalakan, secara serentak para zombie menjadi aktif. Tapi berbeda dengan Enji dan Guinam yang justru terlihat sangat kesakitan mendengar suara tersebut. Kemudian dari mic ini, Suhyuk memberitahu Chung San bahwa mereka akan menghampiri sehingga meminta dia untuk tetap berada di sana. Awalnya Chung San justru berniat mendatangi rekan-rekannya karena merasa kondisi di tempat dia berada tidak aman. Tapi setelah mendengar Onzo memohon, maka Chung San pun terdiam. Kemudian musik yang ternyata sebuah rekaman suara meditasi ini Namra nyalakan. Mendengar itu, Guina memutuskan untuk pergi ke ruang siaran terlebih dahulu. Setelah para zombie melintas, mereka berniat keluar. Namun baru saja membuka pintu, ternyata masih ada satu zombie yang terlihat linglung di lorong bangunan, sehingga terpaksa Daisu kembali masuk. Melihat tingkah zombie yang mereka anggap tidak dapat mendengar tersebut, Suhyuk meminta mereka keluar secara perlahan. Tapi tanpa disengaja, Junyong menjatuhkan botol minumannya, di mana sesaat kemudian sang zombie menoleh. Oleh karena itu, Suhyuk memerintahkan mereka segera kabur. Selang beberapa saat, Guinam sampai ke ruang siaran. Setelah menemukan denah rencana Namra, dia memutuskan mencari mereka. Sementara Suhyuk masih sibuk menghadapi sang zombie, tiba-tiba Guinam datang menyelamatkan dia. Di sini Guinam berkata sedang mencari Chung San untuk dia habisi. Mendengar itu, tentu saja Suhyuk melarang. Tapi tanpa diduga, Guinam langsung menyerang. Sayang, manusia setengah zombie ini ternyata lebih kuat. Tatkala Suhyuk sudah terdesak, tiba-tiba Namra datang. Naas, Guinam sempat menginfeksi dia. Melihat itu, dengan cepat Suhyuk menerjang Guinam dan mengajak Namra segera pergi. Sampai di lapangan panahan, ternyata pintu digembok. Dan akibat panik, Mijin yang sudah diberitahu kodenya oleh Minjai beberapa kali salah memasukkan kode. Hingga tepat di saat genting, dia berhasil membuka gembok tersebut. Malang, Junsung sempat terluka akibat senjatanya sendiri. Pada waktu yang sama, akhirnya rekan-rekan Chung San berhasil menemukan dia. Tapi sesaat kemudian Onzo menyadari kalau Suhyuk tidak ada, sehingga mereka segera mencari. Dan di luar terlihat Suhyuk dan Namra sedang dikejar oleh gerombolan zombie, sehingga terpaksa mereka kembali masuk ke ruang musik. Sejurus kemudian Hyoryung menyadari Namra telah tergigit. Di camp karantina, Soju meminta tolong kepada Ibu Park untuk menggunakan status anggota dewannya karena dia harus keluar dari sana untuk menyelamatkan sang anak. Bersama dengan itu, beberapa militer datang mengantarkan makanan. Di sini, Soju mencoba membuka pembicaraan dengan berkata dia dan Yusin pernah bertugas di unit misi khusus. Setelah mendapat respon baik, Soju menyampaikan maksudnya. Sayang, sang petugas berkata di tempat ini koneksi tidak berlaku. Alhasil, tanpa diduga Soju melumpuhkan ketiga petugas tersebut.
lalu meminta tolong agar Ibu Park membantu meringankan hukuman orang-orang yang ada di ruangan itu akibat ulahnya. Namun tiba-tiba Yusin kembali menghajar petugas yang siuman sehingga terpaksa dia meminta ikut. Lantas dengan menyamar sebagai petugas, keduanya mencoba keluar. Kembali ke ruang musik. Khawatir Namra yang akan berubah, maka Chungsan bersiap-siap tapi dihalangi oleh Suhyuk yang mengatakan Namra digigit oleh Guinam. Mendengar itu, dengan semakin khawatir Chungsan memberitahu bahwa Guinam telah digigit oleh zombie sehingga yakin Namra akan segera berubah. Namun Suhyuk kembali meyakinkan bahwa Guinam bukan zombie karena bisa berbicara dan berkelahi melawan dia. Akibat Chungsan yang memaksa, maka Suhyuk segera membuka jendela sembari berkata dia akan melempar Namra keluar jika benar-benar berubah. Oleh karenanya, Onzo mengatakan jika memang terinfeksi seharusnya Namra sudah berubah. Namun Chungsan justru beranggapan Onzo selalu memihak Suhyuk. Beralih ke ruang panahan, setelah dirawat ternyata Junsung masih selamat. Sayang, telepon darurat benar-benar tidak bisa digunakan. Di tempat lain, Guinam yang sudah terjatuh ternyata juga masih hidup, bahkan kembali pulih. Sementara di ruang musik, Namra mulai mengalami perubahan pada tangannya, bahkan mencoba menyerang Suhyuk. Namun Suhyuk tetap berusaha melindungi Namra. Sayangnya, Namra justru mengakui bahwa dia ingin menggigit Suhyuk kalau saja tidak bisa mengendalikan diri. Jadi berencana untuk meninggalkan mereka. Begitu Namra akan pergi, Suhyuk segera mengikat tangan mereka berdua agar Namra tidak bisa mendekati yang lain. Di restoran, Jae-ik berencana keluar menggunakan sepeda motor dan tetap membawa sang bayi. Namun lantaran Hyunwoo menolak, maka Jae-ik berniat memecahkan kaca agar para zombie masuk. Alhasil mau tidak mau Hyunwoo setuju. Tapi baru saja akan berangkat, tiba-tiba mereka melihat seorang gadis kecil dikejar para zombie. Sehingga dengan menggendong sang gadis, mereka terpaksa kembali masuk ke dalam restoran. Setelah anak ini memberitahu ibunya sudah berubah menjadi zombie, maka Jae-ik segera memeluk dia. Di ruang musik, setelah cukup lama berdiam diri, mereka mulai membicarakan masalah rasa haus yang dialami karena sudah 2 hari tidak minum. Dan dari tempat dia bersembunyi, Nayun yang melihat tumpukan kaleng minuman berniat memberikan minuman itu kepada mereka. Namun mendengar mereka yang menjelek-jelekan dia, sontak dia terhenti. Tapi bersamaan dengan itu Chungsan teringat bahwa orang tua murid sempat diminta mengirimkan makanan sebelum kompetisi dan seharusnya berada di ruangan tersebut. Untuk itu mereka mencoba membuka ruangan di mana Nayun bersembunyi. Pada waktu yang sama di kamp pengungsian, dikarenakan tidak menemukan jalan keluar, akhirnya mereka memutuskan untuk meloncati pagar. Tapi begitu berhasil, Soju justru meminta Yusin untuk tetap berada di sana dan kembali melanjutkan misi seorang diri. Malang aksinya ketahuan. Di ruang musik, lantaran para zombie di luar menjadi aktif akibat Daesu berusaha mendobrak pintu, maka Junyong meminta dia untuk berhenti. Di sini, Jimin yang menemukan kamera membuat sebuah rekaman dan berharap suatu saat orang yang menemukan kamera tersebut tahu bahwa mereka telah ditelantarkan. Melihatnya, satu persatu mereka membuat rekaman. Ketika tiba gilirannya, Onzo membuat pesan untuk sang ayah dan berharap ayahnya baik-baik saja, sembari mengucapkan rasa sayangnya kepada sang ayah. Bersamaan dengan itu pula, Soju sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari para tentara yang mengejar dia. Hingga akhirnya terpaksa menceburkan diri ke dalam air. Beralih pada pasukan khusus yang sampai di suatu mall untuk mencari survivor. Di sini mereka sempat berhadapan dengan beberapa zombie. Kemudian di sebuah ruangan, akhirnya mereka menemukan beberapa survivor. Tapi begitu akan meninggalkan lokasi, tiba-tiba terdengar lagi suara gaduh sehingga 2 orang petugas mencoba menyisir lokasi. Naas, tanpa diduga, 1 orang petugas mendapatkan serangan zombie. Alhasil rekan-rekannya terpaksa membawa dia. Pada sebuah rekaman, Byung-chan mengatakan sejumlah kecil sel darah putih masih dapat menghadapi virus yang menginfeksi seseorang. Jika suhu tubuh naik, maka sel darah putih tersebut bisa diaktifkan. Oleh karena itu, dia mencoba untuk menaikkan suhu di sekitar anak dan istrinya. Beralih pada Soju yang berhasil menyeberang. Dari situ, dengan mengendap-endap dia mencoba melewati penjaga.
Di sekolah, Namra bertanya kenapa selama ini Suhyuk selalu memanggil dia dengan sebutan ketua kelas. Alhasil Suhyuk mengakui bahwa dia menyukai Namra sehingga selama ini hanya memanggilnya ketua kelas agar tidak ketahuan. Mendengar itu, seraya membuat rekaman tanpa diduga Namra mengatakan kalau dia juga menyukai Suhyuk. Merasa kebahagiaan ini, sontak Suhyuk tersenyum sembari menggenggam erat tangan Namra. Beralih pada Enji yang mendengar sesuatu dari sebuah ruangan. Hebatnya, dengan tenaga yang dimiliki, dia dengan mudah memutar gagang pintu yang terkunci. Di dalam, dengan santai dia membuka tirai yang ternyata menjadi tempat persembunyian seorang guru. Melihat pakaian Enji, sang guru sempat merasa curiga. Namun Enji mengaku baik-baik saja, hanya merasa sangat lapar. Lalu segera mengambil ikan di akuarium seraya berkata telah digigit oleh para zombie. Mendengarnya, sang guru mencoba menyerang, tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap Enji. Dan setelah itu, dengan emosi Enji langsung menyerang pria ini. Bersama dengan itu, Namra yang berada di ruangan lain bisa mendengar suara kegaduhan tersebut. Lantaran rekan lain tidak bisa mendengar, maka Namra menceritakan kalau dia mendengar seseorang sedang muntah. Sementara itu, Enji memang baru saja muntah, sedangkan sang guru berubah menjadi zombie. Namra bahkan bisa mengetahui apa yang ada di dalam benak rekan-rekannya. Tapi hal ini justru membuat dia juga merasa heran sehingga mengajak mereka segera pergi. Mendengar itu, terbesitlah ide Onzo menggunakan isi rekaman di kamera untuk mengalihkan perhatian para zombie. Guinam yang sedang minum tiba-tiba juga mendengar suara seseorang yang ternyata bosnya. Lantas tanpa mengetahui apa-apa, dia meminta Guinam ikut bersembunyi. Di sini sembari menunjuk sebuah mobil, dia memerintahkan Guinam memancing para zombie ke arah sana, sedangkan dia akan berteriak ke arah berbeda. Lalu keduanya pergi ke kantin saat zombie-zombie tersebut kebingungan. Awalnya Guinam menolak, tapi setelah dipaksa akhirnya Guinam keluar. Alih-alih menuruti perintah, Guinam justru menarik dia keluar sehingga para zombie mulai berdatangan. Parahnya, Guinam membiarkan saja dia dimukbang oleh zombie-zombie tersebut. Di kelas, Onzo berencana membuat barikade tempat mereka berlindung, lalu menyalakan musik dan membiarkan semua zombie masuk ke ruangan itu. Melihat Suhyuk yang belum melepaskan ikatan, maka Onzo berkata rasa benci akan menular, begitu juga rasa percaya. Dan dengan terus mengikat Namra, berarti mereka tidak akan bisa mendekati yang lain. Kembali pada Soju yang mencapai kantor polisi. Ketika mencoba membuka sebuah ruangan, para zombie yang mendengar berusaha masuk. Setelah berhasil membuka ruangan, dia juga harus berusaha membuka gembok lemari senjata. Tepat di saat beberapa zombie berhasil masuk, Soju berhasil juga keluar dari ruangan tersebut dengan membawa senjata dan segera melanjutkan perjalanan. Di ruang panahan, setelah mempersiapkan diri, mereka mencoba untuk keluar dengan menandu Junsung. Namun akibat terlalu berat, tandu Junsung pun rusak. Melihat para zombie yang berdatangan, maka rencana mereka gagal. Oleh karena itu, Junsung meminta mereka pergi tanpa dia, tapi mereka menolak. Di restoran, Jae-ik dan Hyunwoo juga mempersiapkan diri untuk mencoba keluar. Singkat waktu, kelompok ini pun berhamburan keluar menggunakan sepeda motor. Parahnya, Hyunwoo terus berteriak sehingga semakin banyak zombie yang mengejar mereka. Sampai di sebuah gang sempit, Jae-ik menekan klakson agar zombie-zombie yang mengejar berkumpul. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka lagi-lagi bertemu dengan survivor yang ternyata jeruk kupas. Melihat itu, Hyunwoo meminta Jae-ik untuk terus melanjutkan perjalanan. Namun Jae-ik justru memutuskan turun. Alhasil dengan kesal Hyunwoo meninggalkan dia. Di sekolah, setelah barikade selesai, mereka pun bersiap-siap. Namun Chungsan memutuskan tinggal untuk membuka pintu. Melihatnya, Suhyuk mencoba membantu. Di sini Suhyuk bertanya kenapa Guinam ingin menghabisi dia. Oleh sebab itu Chungsan menjelaskan bahwa dia merekam Guinam menghabisi kepala sekolah. Mendengarnya, Suhyuk meminta Chungsan tenang karena Guinam telah terjatuh dari lantai 4. Suhyuk juga mengakui telah menjalin hubungan dengan Namra, jadi meminta Chungsan memperlakukan Onzo layaknya seorang wanita. Lalu pintu pun mereka buka. Tapi ternyata Guinam yang mendengar juga mengikuti asal suara tersebut. Pada waktu yang sama, pihak militer berencana mempelajari Jaejun untuk membuat vaksin. Namun dikarenakan tidak dapat meninggalkan area karantina, maka sang komandan meminta untuk merekrut ilmuwan dan membangun fasilitas penelitian di sana.
serta meminta menghubungi orang tua Jae-jun agar mendapatkan persetujuan untuk diteliti. Begitu sang komandan keluar, salah satu anak buahnya mengatakan bahwa seorang anggota dewan bernama Ibu Park sedang menunggu jadwal tes. Mengetahui Ibu Park adalah Komite Pertahanan Nasional, maka sang komandan segera ke sana. Alih-alih memberikan perlakuan khusus, dia justru meminta Ibu Park mengikuti peraturan. Mendengar itu, Ibu Park tidak memaksa, tapi dia meminta mereka untuk menjemput anak-anak sekolah dengan alasan mereka akan kalah perang jika kehilangan sekolah. Sayang, sang komandan mengabaikan permintaan tersebut. Namun di ruangannya, komandan yang tidak mendengar satupun siswa telah mereka selamatkan memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan Black Hawk agar memeriksa semua sekolah di Hyosan. Di sekolah, setelah Woo Jin memastikan lorong sudah aman, maka mereka memutuskan untuk keluar. Beberapa waktu berselang di atap, Cheol-soo melihat beberapa Black Hawk yang mendekat. Tapi bersama dengan itu, dia melihat pintu yang coba dibuka dari dalam. Sedangkan di dalam, Chung-san yang menyadari pintu dikunci akhirnya menjadi panik. Oleh karenanya, Jun-yong mencoba meneriaki orang yang ada di atap. Namun Cheol-soo enggan membuka pintu. Alhasil, Chung-san dan Soo-hyuk harus menyambut para zombie yang berdatangan. Hingga mereka memiliki ide untuk menutup tangga menggunakan terpal. Sementara di luar, helikopter mulai menepi. Parahnya, Cheol-soo pun tidak menjawab ketika tentara menanyakan keberadaan rekan yang lain. Di dalam, Soo-hyuk dan Chung-san begitu terperanjat melihat Guinam yang masih hidup. Beralih ke lapangan, Eunji yang melewati para zombie bertemu dengan beberapa zombie yang dulu sering membuli dia. Oleh karenanya, dia berniat membakar sekolah tersebut agar tidak ada yang tersisa. Di atap, akibat Cheol-soo yang mengatakan semua rekannya telah menjadi zombie, maka para tentara tidak memeriksa lagi dan mengajak dia segera pergi. Di bawah, akhirnya Guinam berhasil mendapatkan Chung-san. Melihat itu, dalam sekejap mata Namra kembali berubah dan segera menghentikan Guinam. Lalu melemparkan dia ke bawah, kendati dia menjadi bingung dengan kekuatan ini. Rupanya api yang menyala di lantai bawah memicu air pemadam keluar dan pintu otomatis untuk membuka. Melihat itu, mereka pun bergegas keluar. Sayang, Black Hawk sudah terlanjur terbang. Parahnya, Cheol-soo yang melihat mereka pun hanya diam saja. Bersama dengan itu, mereka melihat pintu yang berusaha didobrak dari dalam. Karena merasa gagal, Guinam memutuskan pergi. Kembali pada Eunji. Setelah keluar dari sekolah, dia memutuskan pergi menyusuri kota. Di atap, Chung-san mengatakan kepada Soo-hyuk bahwa dia berasumsi Guinam bukan lagi manusia tetapi bukan juga zombie. Sehingga berpikir Namra juga seperti itu. Tapi Soo-hyuk mengatakan mereka tidak bisa memikirkan hal tersebut untuk saat ini. Kembali pada rekaman Byung-chan. Di sini dengan putus asa dia mengatakan bahwa begitu suhu tubuh naik, sel darah putih memang aktif. Namun langsung diserap oleh virus dan diubah menjadi virus lain. Beralih ke atap rumah, Jae-ik dengan kesal mengobati jeruk kupas akibat mengaku sengaja datang ke Hyosan hanya demi siaran internet. Tapi menurutnya seseorang harus bisa mengungkapkan kebenaran tentang apa yang tengah melanda kota Hyosan karena wartawan tidak pernah berusaha untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Mendengar omong kosong vlogger ini, Jae-ik mengajak dia untuk mencoba memancing para zombie menjauh. Tapi bersamaan dengan itu, sebuah bus yang dikendarai Hyun-woo datang. Melihatnya, Jae-ik segera melompat dan meminta jeruk kupas untuk ikut melompat. Awalnya dia menolak dengan alasan kakinya sakit. Namun menyadari Hyun-woo yang akan meninggalkan dia, terpaksa jeruk kupas pun melompat. Dari situ mereka bergegas kabur. Sore hari di atap sekolah, mereka mencoba menyalakan api ala anak pramuka, namun tidak juga berhasil. Melihat mereka, Namra akhirnya memberikan sebuah korek dan mengaku sengaja tidak memberikannya lebih awal. Pada malam hari dalam perjalanan, tiba-tiba Eunji melintas hingga Hyun-woo tidak sempat lagi untuk menghindar. Oleh karena itu, Jae-ik keluar untuk memeriksa. Melihat Eunji yang baik-baik saja, Jae-ik mengajak dia untuk ikut bersama mereka. Tapi tiba-tiba mereka ditembaki. Beruntung yang datang adalah para tentara. Di sekolah, Guinam kembali berencana untuk naik ke atap.
Sedangkan di ruang musik, Nayun mencoba keluar dari tempat persembunyian dan menghentikan zombie yang kakinya terus menyentuh piano. Namun begitu akan menyalakan kamera, tanpa diduga para zombie berdatangan sehingga dia kembali masuk ke tempat persembunyian. Melihat rekaman Daisu yang mengatakan dirinya lapar, maka Nayun memutuskan untuk mengumpulkan suplai yang ada di ruangan tersebut. Tapi mendengar Chungsan yang mengatakan Kyungsu telah tiada, sontak Nayun terdiam. Apalagi mendengar Chungsan yang mengaku menghabisi Kyungsu tanpa menyalahkan dia. Ketika kamera padam, Nayun kembali teringat manakala zombie Kyungsu mengejar dia dan menginfeksi Sunhwa yang masih juga menyelamatkan dia. Di saat-saat terakhirnya pun, Sunhwa masih sempat meminta Nayun untuk mengaku menyesali apa yang telah dia lakukan kepada rekan-rekannya dan membantu mereka. Di mana sesaat kemudian Sunhwa yang mulai mengalami perubahan memutuskan pergi. Mengingat perkataan sang guru, Nayun kembali mengumpulkan suplai dan mencoba keluar. Namun tiba-tiba Guina masuk. Awalnya Nayun merasa takut, tapi Guina mengatakan dia bukan zombie dan akan menuju ke atap melalui jendela karena pintu yang terkunci. Naas secara mengejutkan Guina menyerang Nayun. Di atap, setelah rekan yang lain mengungkapkan perasaan mereka, tibalah giliran Chungsan. Alhasil Chungsan mengatakan dia menyukai seseorang tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Mendengar itu, Onzo memaksa dia memberitahu siapa gadis yang sahabatnya ini sukai. Oleh karenanya, Chungsan terpaksa mengatakan dengan jujur bahwa dia telah menyukai Onzo sejak mereka berusia 6 tahun. Mendengar ungkapan ini, Onzo yang menyukai Suhyuk langsung memutuskan menyendiri. Tapi Suhyuk meminta Chungsan untuk mendatangi Onzo. Lantas Chungsan berkata dia memang menyukai Onzo, tapi tidak meminta Onzo untuk menyukai dia. Hanya saja paling tidak dia sudah mengungkapkan perasaan itu. Sayang, Onzo justru meminta dia menjauh. Sementara Guinam yang sudah merasa kenyang akhirnya berusaha memanjat dengan penuh kekuatan. Sesaat kemudian Onzo dan Namra melihat Guinam yang muncul dari balik tembok dan langsung menangkap Onzo. Melihat itu, sontak Chungsan mencoba menolong, tapi dengan mudah dimentahkan oleh Guinam. Melihat itu, Suhyuk pun datang membantu. Di sini Chungsan masih juga memancing emosi Guinam, sehingga Guinam meminta yang lain pergi kecuali ingin berakhir bersama Chungsan. Namun tidak ada satupun yang mau menuruti perintah Guinam. Melihat rekan-rekannya kewalahan, Namra akhirnya berubah dan mencoba melawan Guinam. Setelah cukup lama, akhirnya Guinam kembali berhasil dilempar ke bawah. Luar biasanya, ternyata Guinam masih juga selamat. Di kamp karantina, seorang tentara menjelaskan kepada sang komandan bahwa mereka belum juga dapat mengetahui dari mana virus itu berasal. Jadi kemungkinan untuk menemukan vaksin masih sangat jauh. Selang beberapa saat, seorang tentara memberitahu bahwa mereka baru saja menyelamatkan seorang detektif yang mengaku mengetahui masalah virus tersebut. Mendengarnya, sang komandan langsung melakukan interogasi. Lantas Suhyuk menjelaskan virus yang sedang menyebar bernama Jonas dan diciptakan oleh seorang guru sains dari SMA Hyosan. Sementara semua catatan penelitian tersebut berada pada sebuah laptop di lab sains SMA Hyosan, termasuk juga cara mengatasi situasi yang mengerikan ini. Setelah mendengar penjelasan Jae-ik, sang komandan memerintahkan mereka mengirim pasukan ke SMA Hyosan untuk mengambil laptop yang dimaksud. Di luar, Cholsu yang sudah sampai akhirnya bertemu dengan Enji dan meminta maaf. Tapi ternyata sambutan Enji pun sangat santai karena mengira dia telah berhasil membakar sekolah mereka. Melihat Enji yang bersikap tidak seperti biasa, Cholsu pun bertanya. Namun Enji mengatakan dia hanya bersemangat saat merasa lapar. Sayang, Enji menolak makanan yang diberikan oleh Cholsu dan justru mengatakan ingin memakan Cholsu. Di atap, setelah melihat Namra berkelahi tadi, Jimin bertanya apakah dia juga akan menyerang mereka seperti Guinam. Oleh karenanya, Namra hanya bisa memastikan bahwa dia merasa senang berada di dekat mereka. Namun, tiba-tiba Namra kembali mendengar ada yang datang. Melihat helikopter mendekat, mereka mencoba memberikan tanda. Malang alih-alih menyelamatkan mereka, justru para tentara lah yang turun.
Dari ruang kontrol, sang komandan yang melihat anak-anak SMA tersebut memerintahkan mereka melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Oleh karena itu, sang tentara melaporkan bahwa salah satu dari anak SMA tersebut mengalami hipotermia. Mendengarnya, sang komandan kembali memerintahkan untuk menyelamatkan mereka setelah misi selesai. Lalu para tentara meminta mereka menunggu. Begitu berhasil masuk ke dalam ruangan, para tentara ini langsung memberondong beberapa zombie yang ada. Namun, suara tembakan ini justru menyebabkan zombie-zombie lain berhamburan ke arah mereka. Setelah berhasil mengambil data, para tentara berniat keluar. Bersamaan dengan itu, seorang tentara melaporkan kepada sang komandan bahwa telah terjadi insiden di tempat karantina. Lalu dari monitor, mereka melihat Enji yang melakukan serangan kepada Cholsu. Alhasil sang komandan berpikir Enji sudah terinfeksi tapi tanpa gejala sehingga terlihat seperti orang normal. Untuk itu dia segera memberikan perintah membatalkan penyelamatan Onzo dan rekan-rekannya. Setelah meminta maaf, dia pun naik ke dalam helikopter dan kembali ke markas meski dalam perasaan tidak tega. Di tempat lain, melihat para zombie yang berkumpul akibat ada helikopter, kelompok Hari mencoba keluar. Dan mengira helikopter akan menyelamatkan, mereka juga mencoba memanggil. Malang helikopter yang hanya melintas ini justru memancing para zombie bergerak ke arah mereka. Di ruang interogasi, Ibu Park menjalani interogasi karena dianggap terlibat dalam penyerangan yang dilakukan oleh Yusin dan Soju. Lalu di depan kamera, tanpa diduga, Ibu Park justru menjelaskan bahwa Soju telah memilih untuk menyelamatkan dia kendati tahu putrinya sedang dalam bahaya. Dan Soju pergi hanya untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Jadi dialah yang memerintahkan Soju melarikan diri dan siap menerima hukuman apapun. Sementara Soju yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pria yang meminta anak dan istrinya ditolong. Namun mendapati kondisi mobil yang terjepit, maka Soju memberikan senjata dan meminta dia bertahan sampai akhir. Sial, pria ini justru menodong dan memaksa dia kembali. Alhasil Soju mengatakan putrinya juga sedang menunggu dia. Dalam rekaman, Byung Chan yang juga putus asa menemukan obat mengatakan dia menemui seorang peramal yang memberikan sebuah mantra yang dianggap sebagai obat. Pada waktu yang sama, sembari menatap Enji yang sudah mereka amankan, seorang tentara berkata virus dalam tubuh Enji telah bermutasi dan hanya terdeteksi saat aktif saja. Mendengarnya, sang komandan menyimpulkan bahwa pemeriksaan tidak bisa membuktikan apakah seseorang telah terinfeksi atau tidak. Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa semua warga Hyosan dikategorikan sebagai orang terinfeksi tanpa gejala. Dari situ, kelompok Ibu Park pun akhirnya dipindahkan ke ruangan khusus dengan alasan untuk mencegah penyebaran. Mendengar itu, mereka membuat barikade untuk melindungi Ibu Park, tapi hasilnya adalah babak belur. Kembali ke atap sekolah, mendengar suara petir, ternyata Namra merasa telinganya sangat sakit sehingga Suhyuk merobek baju untuk menyumpal telinga Namra. Sesaat kemudian hujan pun turun. Melihat Namra yang kesakitan, Chungsan mengatakan mereka bisa memanfaatkan suara petir ini untuk mencoba pergi karena diam di situ pun mereka tetap akan mati. Setelah mendengar Namra mengatakan indera pendengaran zombie yang terganggu akibat suara hujan, maka mereka memutuskan pergi secara perlahan. Di tempat lain, Mijin yang juga melihat perubahan tingkah para zombie mengajak mereka untuk mencoba keluar. Begitu di luar, Chungsan tiba-tiba mendapati ibunya yang sudah menjadi zombie. Melihat rekan-rekannya menyerang sang ibu, sontak Chungsan menghentikan mereka. Mendengar Chungsan yang meneriaki ibunya, mereka pun terhenti. Tapi keributan yang mereka lakukan akhirnya membuat para zombie mulai berdatangan. Oleh sebab itu, Suhyuk memerintahkan mereka segera kabur dan menarik Chungsan yang masih terpukul. Pada waktu yang sama, Hari melihat mereka dari kejauhan. Ketika berlari, Hyoryung sempat tersungkur. Tapi melihat ada zombie yang datang, Jimin memutuskan pergi meninggalkan dia sendiri. Dan tepat di saat sang zombie akan menerkam, dengan cepat Woo-jin datang. Bersamaan dengan itu, datang lagi Hari menyelamatkan keduanya. Melihat sang kakak yang ada di sana, Woo-jin sempat bingung, namun Hari meminta mereka untuk bergegas pergi.
Sementara kelompok Namra akhirnya sampai ke sebuah gedung auditorium. Sayang, baru saja kelompok Hari sampai, tiba-tiba Namra meminta mereka semua kembali keluar. Benar saja, tatkala sambaran kilat menerangi ruangan, para zombie yang ada di dalam pun terlihat. Untuk itu mereka bergegas mencari tempat berlindung. Namun dalam keadaan panik ini Minjai terpisah, sedangkan Mijin terus berusaha menarik Junsung. Tapi tidak ingin Mijin celaka, maka dia memutuskan untuk mengorbankan diri. Sementara Jimin yang justru bertemu dengan kawanan zombie akhirnya hanya bisa pasrah. Beralih ke camp karantina. Dari rekaman, Byung-chan menjelaskan virus Jonas tidak bisa diobati karena bertransformasi dan berevolusi dengan sendirinya. Jadi hanya ada satu solusi, yaitu dengan membakar inangnya atau manusia akan punah. Kemudian seorang tentara memberitahu bahwa pemerintah akan memperluas wilayah darurat militer hingga sampai ke Yangdong. Mendengar itu, sang komandan memerintahkan untuk memperkuat barikade di perbatasan Hyosan dan tidak membiarkan siapapun keluar. Karena jika terbobol, Hyosan pasti akan dimusnahkan. Di ruangan lain, ketua partai datang mengantarkan surat pengunduran diri Ibu Park dengan alasan surat itu adalah untuk menyelamatkan Ibu Park dari tanggung jawab jika Hyosan benar-benar dihancurkan. Keesokan hari, Soju menandai beberapa pohon yang ia lalui dengan pita. Malang ketika akan naik, tiba-tiba dia terpeleset hingga tidak menyadari kalau senternya terjatuh. Pada waktu yang sama, Guinam yang tidak mengetahui mereka telah pergi akhirnya sampai kembali ke atap. Beralih ke tempat perlindungan. Sejenak mencoba kekuatan troli penyimpanan bola, Suyuk berkata mereka bisa menggunakan troli tersebut untuk keluar. Tapi saat merakit troli ini, Mijin dan Junyong justru bertengkar akibat berbeda pendapat hingga akhirnya Junyong meminta berpisah dengan mereka. Melihat pertengkaran ini, Namra langsung menghentikan dan mengajak mereka melakukan pemungutan suara untuk memilih pergi bersama atau berpisah. Karena semua memilih pergi bersama, maka Namra melanjutkan pemungutan suara untuk memilih merakit troli menjadi tinggi atau tetap rendah tapi diberi tutup. Lantaran 6 orang termasuk Namra memilih opsi pertama, maka mereka merakit troli tersebut menjadi tinggi. Padahal seharusnya mereka bisa merakit troli menjadi tinggi sekaligus diberi tutup. Tapi Junyong yakin para zombie tidak akan bisa memanjat. Di camp karantina, seorang ilmuwan menjelaskan ketika seseorang terinfeksi maka jantungnya akan langsung berhenti. Namun virus merangsang batang otak dan menggerakkan tubuh. Jadi menurutnya tidak mungkin mengobati orang yang sudah mati. Tapi dia tidak dapat menjelaskan kenapa Enji ditemukan masih hidup. Sesaat berselang, seorang tentara datang mengabarkan bahwa barikade telah dibobol dan virus menyeberang ke Yangdong. Mendengar itu, komandan memerintahkan mereka mengirimkan semua pasukan cadangan untuk membuat garis pertahanan dan mengevakuasi kota Yangdong. Lalu dia memerintahkan satu anak buahnya untuk membuat pertemuan dengan seorang anggota Badan Intelijen Negara. Di tempat perlindungan, Chung San yang menemukan sebatang coklat memberitahu kepada yang lain. Melihat itu, Daisu memutuskan membagikan coklat tersebut. Namun saking laparnya, Daisu lupa membagikan gigitan terakhir kepada Junyong. Setelah mendapat secuil tenaga dan mempersiapkan diri, misi pun dilakukan. Benar saja, akibat troli yang tidak diberi tutup seperti keinginan Mijin, akhirnya Junyong terinfeksi. Alhasil, dengan kesadaran yang tersisa, dia memutuskan keluar menyingkirkan beberapa zombie yang menghalangi agar rekan-rekannya bisa bergerak. Pada momen ini, Mijin yang tadinya bertengkar justru menjadi yang paling menyesal. Namun dia tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Hingga akhirnya Junyong berubah menjadi zombie. Beberapa waktu berselang di camp karantina, petugas BIN menunjukkan titik merah yang merupakan lokasi semua warga Hyosan, di mana menunjukkan gerakan kolektif ke arah luar kota Hyosan. Sehingga dia berasumsi tidak ada lagi yang bisa dimakan di Hyosan. Dia juga memprediksi bahwa dalam 1 pekan ke depan virus akan menyebar ke beberapa kota hingga mencapai Seoul. Itu pun jika hanya 1 orang terinfeksi yang berhasil lolos dari kota Hyosan. Mendengar informasi tersebut, sang komandan memerintahkan untuk mempersiapkan strategi pengeboman Hyosan daripada kehilangan seluruh Korea. Sementara itu, Soju akhirnya berhasil memasuki area sekolah. Baru saja memasuki bangunan yang belum rampung, dia langsung disambut serangan zombie. Pada waktu yang sama, cukup lama berusaha, akhirnya mereka berhasil mencapai pintu keluar.
Sayang, pintu itu pun terkunci sehingga mereka harus kembali bertahan. Sedangkan Guinam juga sibuk mencari keberadaan mereka. Ketika harapan semakin menipis, tiba-tiba pintu terbuka. Melihat yang datang adalah sang ayah, sontak Onzo menjadi sangat bahagia. Lalu mereka semua bergegas keluar dari gedung. Pada waktu yang sama, Guinam sampai di lapangan panahan yang ternyata menjadi tempat persembunyian Minjai. Awalnya, Guinam berniat kembali keluar karena tidak menemukan Chungsan. Tapi tiba-tiba dia mencium aroma Chungsan di badan Minjai. Dan karena Minjai tidak memberitahu apa-apa, maka dia langsung menyerang. Kembali pada Soju dan anak-anak SMA. Di sini, Soju mengajak mereka mendaki gunung untuk menuju Yangdong. Melihat para zombie berdatangan, maka Soju memerintahkan mereka segera kabur menuju lapangan tenis. Naas, mereka justru terjebak. Parahnya, para zombie pun berhasil menjebol pagar. Dalam keadaan terdesak ini, Soju melemparkan suar untuk mengalihkan zombie-zombie tersebut. Tapi akibat sudah terinfeksi, Soju langsung menutup gerbang dari dalam dan memerintahkan mereka segera pergi. Sampai di gedung yang sedang dibangun, tiba-tiba Namra meminta mereka berhenti. Sesaat kemudian, zombie-zombie pun bermunculan sehingga Namra meminta mereka untuk naik ke lantai atas. Lalu keluar dari jendela dan meminta mereka jangan bersuara. Kembali ke lapangan panahan. Dalam keadaan sudah terinfeksi, Minjai berkata dia tidak mengenal Chungsan, namun yang pasti mereka terpisah saat di auditorium. Setelah mengatakan itu, Minjai mencoba menyerang Guinam. Sayang, tidak berpengaruh apa-apa. Dan sesaat kemudian Minjai mulai mengalami perubahan. Di pinggir jendela, merasa sebagai senior, Hari mengajak Mijin memeriksa keadaan sekeliling untuk mencari jalan keluar. Beralih ke auditorium, Guinam kembali kecewa karena lagi-lagi kehilangan jejak Chungsan. Namun ketika keluar dari pintu belakang, dia masih berhasil mendeteksi aroma tubuh Chungsan. Sementara itu di kem karantina, setelah melihat reaksi Jaejun dan Enji terhadap suara, seorang tentara menjelaskan bahwa orang-orang terinfeksi akan menunjukkan respon tertinggi pada frekuensi 24 kHz. Dari situ mereka membuat rencana untuk memancarkan suara menggunakan drone agar memancing orang-orang terinfeksi ke target lokasi, sehingga akan menghasilkan efek maksimal dengan ledakan minimal dan perkiraan korban sekitar 60.000 jiwa. Mendengar itu, sang komandan memerintahkan untuk tetap memberikan pengumuman peringatan evakuasi sampai waktu ledakan tiba agar warga Hyosan yang tanpa gejala sempat menyelamatkan diri. Di waktu yang sama, Mijin dan Hari kembali. Sayang, mereka menjelaskan tidak ada jalan keluar selain berhadapan dengan para zombie. Oleh karenanya, Mijin hanya memiliki ide menunggu hujan turun. Tapi sesaat kemudian Namra berkata dia mendengar peringatan evakuasi. Rupanya pihak militer sedang memberikan pengumuman agar seluruh warga berlindung serta menjauhi beberapa lokasi yang akan diledakkan termasuk SMA Hyosan. Kemudian drone juga mulai diterbangkan. Lalu terlihatlah kawanan zombie yang berhamburan mengikuti suara drone tersebut. Sedangkan mereka yang masih dalam kebingungan lantaran tidak bisa pergi kemana-mana, kembali dikejutkan dengan kemunculan Guinam. Sementara itu, drone juga berhasil mengumpulkan zombie-zombie ke halaman sekolah Hyosan. Di jendela, setelah berhasil menginfeksi Chungsan, Guinam dan Namra yang mendengar suara dari drone langsung merasa kesakitan. Sehingga kesempatan ini Chungsan gunakan menerjunkan Guinam untuk yang kesekian kalinya. Di kem karantina, melihat para zombie sudah berkumpul, maka sang komandan memberikan perintah ledakan. Kembali pada kelompok Chungsan, menyadari akan segera berubah, maka Chungsan memberikan papan namanya kepada Onzo dan meminta Onzo untuk menyimpannya seperti dia menyimpan milik Onzo. Setelah memeluk Onzo dengan erat, Chungsan memerintahkan Suhyuk untuk membawa mereka pergi, sedangkan dia memancing para zombie. Parahnya, Guinam masih juga bertahan dan kembali mencari Chungsan. Karena tidak ada lagi zombie yang menghalangi, akhirnya mereka berhasil keluar dari sekolah menuju ke gunung. Pada waktu yang sama, Guinam kembali menemukan Chungsan yang tetap tidak mau menyerah.
Beberapa waktu berselang, terlihatlah ledakan yang terjadi di semua lokasi target. Dari situ, sang komandan memberikan perintah untuk melakukan operasi penyapuan pada keesokan hari. Namun aneh, dia justru menyerahkan tugas tersebut kepada anak buahnya dengan alasan ingin tidur. Kemudian dia memberitahu Ibu Park mengenai ledakan tersebut sehingga sontak membuat Ibu Park menjadi marah. Tapi sang komandan meminta Ibu Park mengatakan penyesalannya kepada warga Hyosan yang tersisa. Lalu di ruangannya, setelah berganti pakaian, dia mengakui bahwa keputusan untuk meledakkan Hyosan adalah keputusan dia sendiri sebagai komandan darurat militer. Oleh karena itulah dia bertanggung jawab penuh. Dan setelah menghubungi sang istri, komandan ini pun mengakhiri hidupnya sendiri. Pada malam hari, dari reruntuhan terlihat Nemtek Onzo yang masih utuh. Sedangkan di kamp karantina, setelah memikirkan perkataan komandan tadi, Ibu Park memutuskan untuk merobek surat pengunduran dirinya. Beralih pada kelompok Suhyuk. Melihat Onzo yang terpaku menatap ke arah sekolah mereka, Suhyuk mengajak dia pergi. Sayang, Onzo berkata dia tidak bisa pergi dalam keadaan seperti itu, tapi meminta mereka untuk tidak menunggu dia. Oleh karenanya, Namra dan Suhyuk memutuskan untuk mengikuti Onzo. Dari reruntuhan gedung sekolah yang belum selesai dibangun ini, dengan sangat berharap Onzo mencoba memanggil Chungsan, tapi sudah tidak ada jawaban. Untuk itu, Namra mengajak dia pergi karena tidak mencium aroma siapapun. Pada waktu yang sama, pihak militer juga melakukan penyisiran di kota Hyosan dan menandai bangunan yang terbebas dari orang terinfeksi sebagai zona aman, serta bangunan yang berisi orang terinfeksi sebagai zona terlarang. Dalam perjalanan, akhirnya Mijin menyadari kalau mereka tersesat karena merasa berputar di situ-situ saja. Beruntung, Wujin melihat sebuah pita yang terikat di ranting. Tidak jauh dari situ, Hari melihat lagi pita yang lain. Dan di dekat salah satu pohon, Onzo menemukan senter bertuliskan nama sang ayah, sehingga sadar sang ayahlah yang telah mengikatnya pada pita-pita tersebut. Tapi setelah diikuti, mereka justru kembali memasuki kota Hyosan. Sesaat kemudian, Namra kembali terhenti dan mengatakan zombie ada di mana-mana, sehingga mengajak mereka mencari tempat persembunyian. Benar saja, ternyata gerombolan zombie sedang berlarian ke arah mereka. Sayang, akibat lukanya, Daisu tidak dapat berlari lagi. Oleh sebab itu, Suhyuk meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan, sedangkan dia akan menahan para zombie. Alih-alih pergi, mereka memutuskan bertahan bersama. Naas, akibat mencoba menyelamatkan Hari, Wujin justru terinfeksi. Hingga akhirnya berubah menjadi zombie. Alhasil terpaksa Namra harus menghentikan dia. Lalu mengajak mereka segera pergi dari tempat itu. Melihat Hari yang berniat kembali menghadapi para zombie, Namra pun mencegah dia. Tapi Mijin berkata jika Namra memang manusia, seharusnya dia meminta maaf kepada Hari. Dalam perjalanan, Namra kembali berniat memakan mereka semua. Karena merasa sudah tidak sanggup menahan diri, akhirnya dia memutuskan meninggalkan mereka. Menyadari Namra tidak ada, Suhyuk dan Onzo mencoba mencari dia. Hingga pada suatu sudut jalan, mereka mendapati Namra yang tengah memukbang satu zombie. Kali ini, Namra yang sudah tidak mampu menahan langsung berhamburan menyerang Onzo. Tapi begitu Onzo pasrah, Namra langsung tersadar dan segera meninggalkan mereka. Melihat itu, mereka berdua kembali mengejar Namra, namun sudah kehilangan jejak. Singkat waktu, mereka sampai di perbatasan yang dibarikade pihak militer, di mana kemudian mereka dibawa ke kamp karantina. Di sini, Onzo sempat bertemu dengan Yusin. Ketika Yusin bertanya mengenai ayahnya, Onzo hanya bisa tertunduk menatap senter milik sang ayah. Dari situ, mereka mulai diinterogasi mengenai guru sains mereka. Tapi merasa pernah ditinggalkan di atap sekolah, maka tidak ada satupun yang memberikan jawaban. Beberapa bulan kemudian, berita mengabarkan bahwa sidang mengenai pengeboman kota Hyosan ditunda sampai wabah Hyosan benar-benar berakhir. Dewan Keamanan Nasional juga mengumumkan bahwa status darurat militer kota Hyosan akan dicabut, namun warga Hyosan akan terus dikarantina karena vaksin belum juga ditemukan. Pada suatu malam, Onzo memutuskan keluar dari kamp karantina dan meletakkan beberapa snack di bawah nama rekan-rekan mereka yang telah tiada. Ketika akan kembali, tiba-tiba dia melihat cahaya dari sekolah mereka. Keesokan hari dia menemui Suhyuk untuk memberitahu apa yang telah dia lihat tadi malam.
dan berencana untuk pergi ke sana malam itu karena berasumsi itu adalah cahaya api unggun yang dinyalakan oleh Namra. Mendengarnya, Suhyuk meminta ikut, tapi Namra meminta agar tidak memberitahu yang lain. Sayang pada malam harinya ternyata mereka semua ada di sana. Melihat Onzo yang keberatan, Hari berkata mereka juga berhutang budi kepada Namra. Alhasil mereka semua berangkat. Tiba di gunung, Hari memberitahu bahwa ada cahaya dari sekolah mereka. Dan sampai di atap sekolah, mereka memang benar-benar menemukan api unggun tapi tidak menemukan siapa-siapa. Tapi sesaat kemudian Namra muncul dengan wajah yang begitu senang melihat mereka datang. Di sini Namra berkata dia sangat ingin mendatangi mereka, tapi tidak bisa dia lakukan dengan alasan ada beberapa orang seperti dia yang tidak mungkin bisa berkumpul bersama manusia normal. Lalu Namra memohon pamit lantaran mendengar rekan-rekannya datang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir season ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.